Hai, selamat siang dari Texas. Hayo. Itu kalau di orang Texas itu kalau panggil hai guys gitu. Hayo. Yo. Seperti itu. It's me Tiara, welcome to my YouTube channel. Dan hari ini adalah hari berbagi informasi lagi per ibu-ibuan. Hari ini aku bahas seputar apa saja yang dibutuhkan untuk a new mom, especially like because this is my real experience and I really want to share you guys what really matter to me. Untuk barang-barang apa saja yang dibutuhkan pada saat MPASI. Semoga bermanfaat ya. Di video ini aku pengen banget sharing apa saja yang paling penting dibutuhkan. I mean like paling penting itu kalau kamu belinya ini doang, you will be fine. MPASI maksimal anak-anak kamu, baby kamu gitu. Jadi kalau kalian nonton di beberapa konten yang sama, kurang lebih sama, pembahasan seputar barang-barang apa saja yang dibutuhkan pada saat MPASI, biasanya ibu-ibu itu akan bagi apa saja yang mereka beli, tapi sebenarnya bukan apa saja yang dibutuhin, benar-benar yang butuh gitu, kayak it's nice to have, tapi do I really need it or not gitu. Nah, ini aku mau share adalah apa aja yang paling dibutuhkan. Karena sekarang Gwyneth itu sudah 14 bulan, sudah lewat kurang lebih 6, 7, 8 bulanan MPASI. Dan dia so far really good in eating. I'm so happy. Dan aku pengen sharing ke apa aja yang aku jalanin di sini untuk bisa ibu-ibu atau kita kaum emak-emak norempong bisa ngejalaninnya dengan happy. Karena kembali lagi kalau mau baby makannya happy dan makannya habis, harusnya dimulai dari emaknya yang happy untuk menyiapkan MPASI yang tepat buat babynya. Oke. Ini aku akan jelaskan, aku akan kasih taruh di sini beberapa. Jadi gini, ini aku kasih adalah barang-barang yang aku pakai, yang aku rekomend di sini di US. Tapi kalau kalian di Indo bisa cari yang kurang lebih sama, karena sebenarnya yang kalian butuhkan adalah speknya, maksudnya kayak fungsinya ada gitu. Either kamu mau pakai brand yang mana, it's okay. Tapi make sure fungsinya itu sama, seperti itu. Oke, dimulai dari pertama alat MPASI. Tentang alat masak. Alat masaknya ini aku pertama yang paling penting adalah food processor. Aku disclaimer dulu, aku kasih makan baby Gwyneth dari awal MPASI. Hari pertama MPASI itu sudah menu lengkap. Standing applause to Dr. Meta. You guys, ibu-ibu di sini kalau mau kalau kalian mau pinter nih seputar apa itu sebenarnya gimana sih caranya MPASI benar, kemudian sesuai dengan jurnal tentunya, bukan asal ngomong katanya atau mitos-mitos. You have to follow this Dr. Meta, ini Instagramnya. Aku hanya salah satu follower yang berterima kasih karena aku bisa follow dia dan aku get a lot of information. Karena aku new mom, terbantu banget lah aku waktu itu follow dan aku bisa banyak belajar dari situ. Dan dia punya banyak buku sih, tapi karena tidak dijual di sini, aku jadinya cuman baca-baca highlightnya dan rajin untuk ngikutin dia di Instagramnya, seperti itu. Kemudian, oke, aku menu lengkap. Jadi aku mainnya adalah main di tekstur. Jadi it's okay, kamu pertama langsung kasih sop iga sama baby, tapi make sure adalah teksturnya adalah tekstur puree. Jadi anak pertama anak 6 bulan, hari pertama atau awal-awal MPASI itu lah teksturnya ada puree. Jadi alat masak yang kamu butuhkan itu adalah yang pertama food processor.
Ini adalah food processor yang aku beli di Amazon. Sebenarnya kamu bisa cari di Indonesia apa aja mereknya, aku juga nggak paham. Cuman make sure kamu punya puree bayi, karena beda untuk ada beberapa blender yang tidak ada puree-nya. Kamu make sure itu adalah ada satu fungsinya adalah puree dan juga chops untuk memotong, karena itu penting. Kemudian yang kedua adalah saringan. Ini adalah saringan kalau kamu nggak punya budget untuk food processor. Tapi kembali lagi, kalau kamu mau investasi, kumpulin duit atau kamu mau kredit, pakailah food processor. Karena itu sangat membantu kamu untuk menyiapkan makanan baby. Karena dia makannya 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Dan kalau kamu saring 3 kali satu hari, itu kamu habis seharian hanya untuk ngurusin dia makan. Jadi time is expensive, so you better bisa invest di food processor. Karena aku waktu itu juga siapin saringan in case katanya dulu waktu awal-awal pas MPASI, katanya kalau kamu udah pure belum tentu sangat pure loh, nanti anaknya tersedak segala macam, kamu harus saring lagi. Nah, aku siapin saringan, tapi pada saat aku pakai si merek aku ini, si food processor aku ini, ternyata purenya sudah sangat beautiful gitu, dan baby aku tidak ada masalah. Jadi kalau kalian punya food processor, jadi nggak usah siapin saringan. Karena pada saat aku beli saringan juga, saringannya nggak dipakai sama sekali. Kemudian wajan anti lengket. Jadi wajan anti lengket ini untuk kamu oseng-oseng. Jadi aku karena menu lengkap dan sudah kayak seperti menu keluarga. Jadi, tapi aku waktu itu 6 bulan pertama sampai dia 1 tahun, aku nggak kasih gula garam sama sekali, karena aku mainnya adalah pakai bawang putih, kemudian pakai serai. Jadi kayak pakai bahan-bahan penyedap yang natural, atau aku pakai santan biar gurih, dan itu ada lemaknya, which is good for baby. Nah, itu yang aku pakai dan itu sudah tasty. Jadi wajan anti lengket itu bantu untuk kamu oseng-oseng bawang putihnya. Kemudian kayak contohnya aku waktu itu masak bawang putih, kemudian aku masukin daging, masukin sayur, kemudian masukin air. Waktu itu aku selalu pakainya air minum ya, air minum, kemudian kasih beras, and then udah deh, nanti dia jadiin bubur. Udah masak, kemudian nanti di blender atau di puree pakai food processor. Jadi lebih tasty gitu. Jadi udah ada rasa minyak-minyak bawang putih yang dioseng gitu loh. Jadi aku tidak pakai sama sekali slow cooker, karena buat aku slow cooker itu untuk orang yang kayak pengen masak terus ditinggal gitu. Tapi sebenarnya pas aku pakai wajan anti lengket pun itu aku bisa tinggal juga, karena kan nunggu seperti buat bubur. Jadi masukin semuanya, tunggu ditutup, tunggu jadiin bubur, terus di puree, udah. Jadi kalau menurut aku sih salah satunya mending wajan anti lengket. Kemudian sendok masak silikon, which is ya temennya si wajan itu. Kemudian alat makannya itu aku pertama awal-awal pakai bowl dan sendok plastik. Di sini aku pakainya, aku belinya beberapa yang seperti ini. Make sure sebenarnya apa saja, yang penting adalah bisa ada milinya. Jadi ada takarannya, karena anak-anak baby yang MPASI itu kamu sebagai mama punya target untuk anak ngabisin berapa mili untuk sekali makan. Jadi untuk takaran itu bantu kamu untuk melihat berapa banyak makanan yang dia bisa habiskan pada saat sekali makan gitu. She's playing in front of me. Kemudian halo, sendok MPASI. Sendok MPASI itu aku banyak macam, tapi yang pertama kali itu aku sendoknya kayak sendok pigeon gini. Kenapa? Karena dia itu ada gunungnya di belakang. Jadi kayak kesannya bantu untuk ngedorong, karena kan mulut bayi itu tidak sebesar mulut kita ya untuk masuk makanan langsung hap gitu. Jadi dia perlu sedikit-sedikit, apalagi yang awal-awal MPASI.
Tapi sendok sama piring itu mengikuti seberapa banyak dia makan dan berapa umurnya gitu. Karena kayak sampai sekarang, sekarang sih si Gwyneth pakainya sudah sendok stainless, kayak sendok teh gitu loh, tapi untuk baby tapi sudah stainless seperti itu. Hai, mau ikut juga di video? Iya. Others itu yang kamu siapin? Yes, itu adalah bib. Aku pertama pakainya bib kain. Bib kain itu adalah yang seperti ini. Itu seperti kayak shawl kalau kalian naik motor gitu loh. Dan itu sangat bantu untuk kayak biar makanan yang jatuh itu tidak kena lehernya dan itu lebih bersih. Kemudian aku setelah dia sudah bisa finger food, aku ganti jadi bib silikon. Bib silikon itu jadi kayak dia makan terus jatuhnya ada di bawah situ karena itu lebih besar gitu. Karena kalau kamu pakai, aku waktu itu udah punya bib silikon dari awal, tapi waktu aku pakai itu kayak kesannya kelonggaran buat dia loh, bib silikonnya itu. Jadi kayak bib yang kain itu paling bener yang pertama. Setelah dia udah gedean, udah mulai finger food, baru aku ganti bib silikon. Kemudian sekarang sih dia udah nggak pernah pakai bib, tapi dia selalu pakai pajamas. Jadi baju tidurnya dia yang ketutup kaki, ketutup tangan, tinggal tangannya yang bisa pegang. Jadi dia bisa leluasa makan, nggak perlu pakai bib dan lain-lain. Tapi di bawahnya itu aku kasih kain lap gitu loh, kain untuk nutupin jadi kalau jatuh ke bawah. Tapi biasanya juga aku nggak pakai alas-alas di bawah karena aku tinggal vakum aja karena aku punya vacuum cleaner seperti itu. Jadi bebas dari kalian gimana caranya, karena kan at the end after eating kalian harus beres-beres untuk anaknya habis makan kan, dan itu pasti berantakan. Jadi bagaimanapun caranya kalian untuk bisa bantu untuk meringankan beban kalian membersihkan setelah makan, which is it works for you. Dan yang paling penting adalah high chair. High chair, no doubt kalian butuh punya high chair untuk bisa ajarin dia disiplin makan. Keberhasilan anak bisa makan itu gara-gara dia bisa duduk tenang di kursinya, kursi makannya dia, biar dia bisa menghargai makanan dan juga bisa makan dengan lahap dengan makanannya yang ada di meja gitu. Jadi awal-awal pasti sulit, dia akan meronta mungkin, tapi puji Tuhan si Gwyneth dari pertama anteng sampai sekarang. Jadi kok ada beberapa ibu-ibu yang kayak, aduh anak saya nggak bisa duduk segala macam. Kalau kamu mau berhasil, you better make a discipline from now. Seperti itu. Tapi yang aku paling penting adalah high chair. It's a good investment. Period. No doubt. Nggak ada itu, nggak boleh pakai makan didudukin, digendong, dipakein sarung keliling komplek, disuapin sambil digendong omong-omong. No. High chair or pokoknya tempat duduk untuk dia bisa duduk is the best. Kemudian kurang lebih itu saja yang dibutuhkan. Yang lain itu yang nice to have kalau kalian pakainya kalau kalian mau buat kaldu-kaldu atau puree buah. Actually she's singing like that. Jadi kalau umpamanya kalian mau buat puree buah untuk snacknya dia segala macam, kalian bisa beli silikon lucu seperti ini. Itu bantu untuk bisa kamu buat cetakan yang lucu, kemudian kamu bisa taruh di freezer, and then pada saat kamu serve ke dia bentuknya udah lucu-lucu, dan itu lebih gampang dikeluarin dari tempat silikonnya. Dan yang silikon itu juga bagus untuk kaldu, karena kalau buat kaldu itu lebih gampang dikeluarin pakai silikon dibanding kamu taruhnya di gelas-gelas kaca atau gelas-gelas plastik, karena pada saat kamu freeze susah banget dikeluarin. Selanjutnya juga yang kalian butuhkan adalah gelas minum.
Dari pertama, kalian harus mengajarkan mereka untuk minum. Mungkin pertama-tama kamu kasih minum mereka itu pakai sendok ya, kayak disuap gitu. Tapi setelahnya, kalian akan ajarin dia untuk gimana caranya pegang gelas dan minum dari cup. Nah, si Gwyneth itu cup kecilnya kurang lebih yang seperti ini. Make sure ada milinya biar kalian tahu berapa banyak cairan yang dimasukin ke tubuhnya dia pada saat dia makan. Kemudian sekarang dia sudah pakai gelas yang kecil. That's mommy Siri. Sekarang udah pakai gelas yang kecil, gelas dewasa tapi yang kecil. Jadi dia udah bisa caranya ngambil dari tempat gelasnya, minum, and then ditaruh lagi, dia udah tahu gitu. Jadi itu bantuin ngajarin dia. Pertama-tama pasti pada saat dia minum kalian pegangin, tapi lama-kelamaan dia sudah mengerti dan dia sudah belajar untuk minum sendiri. Jadi pakai gelas itu it's important. Seperti itu. Semoga bermanfaat, karena sebenarnya konten ini teman-teman aku yang mau mulai MPASI itu sangat nanya kayak apa aja yang dibutuhin pada saat MPASI biar mereka nggak spend a lot of money. Karena pasti kalian tuh kayak pengen, aduh lucu nih, harus siapin ini, siapin ini. It's nice to have. Kalau kalian punya budget lebih, it's okay to have everything. Tapi kalau umpamanya kalian punya budget yang tight, atau kalian mau kayak, why I have to spend a lot of money for something that I not really needed. Jadi ya ini adalah konten atau video atau list barang-barang MPASI apa aja yang aku butuhin. That's it. Aku nggak ada lagi yang lain yang aku pakai selain ini gitu. Dan aku pakainya so far sampai sekarang. Oh, yang food processor itu pun aku pakainya sampai dia umur 11 bulan kalau nggak salah. And then 11 bulan ke atas, karena dia sudah teksturnya sudah tekstur seperti kita orang tua, dan sebenarnya kita adult, jadi udah nggak pakai chop lagi, udah nggak pernah aku blend lagi. Jadi udah habis masak di wajan nanti lengket, and then sudah di serve, that's it. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada lagi yang dibutuhin gitu. Paling yang kalau kalian mau kayak talenan dipisah antara kamu sama makanan baby, biar kalau kamu makan pedas nggak kena sama mereka gitu. Tapi so far sih aku talenan sama aja, pisau juga sama aja. Jadi as long as kamu ya clean it really good, and you will be fine. Tidak akan ada masalah seperti itu. Oke, thank you so much for watching, and semoga ini bermanfaat ya, karena aku pengen share biar kita jadi ibu-ibu paham MPASI. Jadi nggak perlu ngabisin duit buat barang-barang yang penting. Oke, thank you so much for watching, and see you in another video. Dadah! I've been looking for a way out, I can't find my way now, I just need you by my side. Lately I've been thinking, baby, we could get away and never look back. Nobody